Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rudi. Oke, di video kali ini saya ingin berbincang-bincang sama salah seorang pebisnis IM parfum yang masih muda, dimana dulu latar belakangnya ya hanya seorang biasa-biasa aja, dan sekarang sudah luar biasa. Ya, namanya Abdul. Bagaimana obrolannya? Simak videonya. Oke, kita udah sama Bang Abdul. Sekarang kita mau bincang-bincang nih Bang ya. Sebelumnya boleh Bang kenalkan dulu Bang. Nama aslinya dari mana, sekarang domisilinya di mana, tinggalnya, boleh Bang? Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Manan. Saya aslinya orang Tanjung Balai ya, daerah Sumatera Utara juga. Mungkin untuk orang yang sekitaran Tanjung Balai atau enggak orang-orang yang berada di Kota Medan mungkin sudah tahu Tanjung Balai itu di mana kan gitu. Nah, sekarang saya tinggalnya di daerah Mencirim, Bang. Mencirim ya. Mencirim. Di sini saya pun ya alhamdulillah ya sampai sekarang sih saya bisa dikatakan sih finansial tadi itu sudah mulai, Bang. Sudah mulai apa nih Bang? Sudah mulai Baik ya. baik, sudah mulai baik. Sudah mulai baik dibandingkan yang kemarin-kemarin kan. Iya, iya, Nah, iya. Jadi udah berapa lama Bang di Kota Medan? saya kurang lebih Bang di Kota Medan itu sekitar 5 tahunan Bang, kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan ya. Jadi sebelum di bisnis IM parfum, Abang apa dulu pekerjaannya atau latar belakangnya apa? Kalau latar belakang sih Bang, yang saya laluin ya mungkin kalau untuk daerah itu di sekitar Medan, pengalaman saya pribadi itu banyak banget. Wih, Banyak banget. banyak banget ya Bang. Banyak Boleh disebutin Bang beberapa Bang? Oh, boleh Bang, boleh. Kalau untuk pengalaman sih pribadi, waktu kemarin itu tahun berapa tuh Bang? Sekitar 5 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2015. 2015 gitulah Bang ya. Oke. Kemarin itu saya waktu itu masih kerja Bang di sini. Kerja ya Bang. Nah, kerja, dan waktu itu sih latar belakang saya sih nama saya anak perantauan. Mindset saya bagaimana saya merantau, dapat pekerjaan dan dapat penghasilan. Kan gitu ya? Iya, namanya orang merantau pasti cari penghasilan ya Bang. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Penting halal. Kan gitu Bang. Dan waktu itu sih saya kurang lebih sih pernah juga kerja di awal-awal itu merantau ke Medan sebagai tukang cuci piring di kafe-kafe. Oh, steward ya, jadi tukang cuci piring di salah satu kafe. Berapa lama itu Bang? Kurang lebih setengah bulan. Setengah bulan ya. Dan waktu setengah bulan itu saya masuk kerjaan langsung digaji. Oh gitu. Langsung digaji pun hasilnya pun yang saya lihat sih wah masih kurang Bang. Masih kurang Masih ya? kurang. Masih Namanya kurang. kita anak lajang kan Ya. Bang. Banyak tongkrongan sana sini, biaya pengeluaran juga banyak kan. Akhirnya saya memutuskan resign dari pekerjaan. Resign. Setelah itu saya ada kenalan. Nah, kenalan ini dan dia pun nawarkan pekerjaan. Nah, Pekerjaan apa nih, pekerjaan awalnya saya sih tolong Bang. Saya sebelum masuk ke rumah pemotongan bebek pedaging, saya masuknya di anak kandang. Abang tahu yang ngurusi ayam bayi. Nah, ayam bayi tadi Oh, tuh berarti satu Abang desa. kerja kandang ya? Nah, kerja kandang pernah juga. Berapa Bang. lama itu Bang? Kurang lebih waktu itu 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Gajinya sih lumayan, tapi sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan juga sesuai Ya, Bang. lebih capek kerja Lebih ya Bang capek. ya? Siang malam saya kerja. Siang malam harus kerja. jaga ya seperti anak bayi, bener-bener Iya, bayi. iya, iya, iya. Tapi dengar-dengar Bang, katanya Abang dulu begal ya? Benar nih Bang? Bener. Saya dulu begal Bang. Wih, serem saya nih Bang. Serem banget. Saya takut dibegal nih. Serem banget. Iya. Jadi waktu itu saya menjadi seorang begal itu lama juga. Tapi bukan begal orang Bang ya. Sorry Bang, tapi kita ini begalnya begal bebek Bang. Oh, begal Hewan. bebek. Hewan. Iya, iya. Saya begal bebek kurang lebih selama 3 tahun. Dan waktu itu Bagian pemotongan ya? bagian pemotongannya. pemotongan. Dan waktu itu sih kita begalnya itu satu hari itu wah banyak banget nyawa yang kita bunuh Bang. Berapa nyawa Bang yang dihabisin Itu tiap hari? kurang lebih 200 nyawa Bang. 200 nyawa 200 ya? nyawa setiap harinya. Itulah kita begal. Dan saya pun bekerja situ mungkin kalau hitung-hitung, kalau saya nggak mengucapkan kata, maksudnya baca doa dalam dunia Islam, ketika saya motong mungkin dosa saya udah banyak. Oh ya, harus baca doa ya Bang? Pasti Ya, ada doanya. doanya. Halal ya Bang? Halal. Halal. Alhamdulillah halal. Dan itu pun ya selama saya alami selama 3 tahun Bang. Iya. Kurang lebih 3 tahun, namanya kita kerja, Ya, ya kita nggak bisa buat kita kaya kan. benar. Finansial kita juga nggak bisa tercukupi. Gitu-gitu aja ya, karena udah diukur ya. Karena di awal bulan kita kerja, di awal bulan juga kita gajian, di awal bulan juga kita habis uangnya. Gitu ya. Nah, itu dia Bang. Oke Bang, jadi dari bisnis IM parfum ini ya, bisnis IM parfum ini Abang kenalnya dari siapa sih? Saya awalnya kenal di bisnis parfum ini sih, saya
nggak kenal orang sama sekali. Saya jumpanya waktu itu tanpa sengaja. Tanpa sengaja Tanpa sengaja bang. Waktu itu jumpanya itu di rumah teman. Dia datang ke situ dan dia pun ternyata temannya si teman saya tadi. Oh, dari teman ke teman ya. Dari teman ke teman. Situ saya kenalan, dia juga ya kenalan. Dia orangnya welcome, saya juga welcome. Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Akhirnya tukaran kontak WhatsApp. Oke, tukaran nomor WA ya. Tukaran nomor WA. Saya di situ ya. Dia juga tawarkan bisnis sama saya. Namanya saya orang perantauan bang ya. Asli langsung, ini kalau saya pribadi bang, sorry bang ya. Ini saya dari perantauan, pelosok yang nggak tahu apa itu sebenarnya bisnis, diajarin bang. Tapi ketika dia nawarin bisnis, langsung abang terima? Enggak ya? Waktu itu enggak bang. Waktu itu prosesnya gimana itu? Prosesnya waktu itu sih setelah kita tukaran nomor WA nih kan. Ya. Nah habis itu kita sering chat-chatan. Saya juga nggak tahu apa maksud dia sebenarnya. Dia sering chattingin abang nih? Sering chatting saya ya kan. Kok perhatian kalian nih, padahal laki-laki sama laki-laki kan, tapi saya tetap positif. Tetap positif kan gitu. Akhirnya dia ungkapin semuanya. Maksudnya ungkapin dia ngomong cinta gitu. Bukan cinta. Ungkapin seperti apa nih bang? Ungkapinnya itu ya cerita tentang bisnis. Oh, cerita tentang bisnis. Bisnis yang parfum. Kan awalnya gitu. Saya tanya, gimana cara make? Gini. Oh, udah bang, nanti saya bakalan datang. Tapi waktu itu saya katakan saya janji sama dia datang, saya PHP-in dia bang. Saya nggak datang. Berarti nggak jadi datang? Nggak jadi datang sekali. Berapa kali tuh? 3 kali bang, kurang lebih. 3 kali ya? Nah 3 kali saya PHP-in dan itu berkelanjutan selama 2 bulan. Oh gitu. Selama 2 bulan. Tapi di bulan keempatnya, bukan di bulan keempatnya, di keempat kalinya saya langsung datang bang. Langsung jumpain ya? Karena udah 3 kali PHP-in. 3 kali PHP-in. Nah kita bisa ambil pelajaran dari Bang Akbar ya. Dia nawarin itu sampai 3 kali di PHP-in, terus dia tawarin tapi benar, gitu ya kan. Benar. Nah artinya apa? Ketika kita nawarin orang ditolak, ya kan tawarin lagi sampai dia mau, gitu ya kan. Terkadang ada orang yang nawarin sekali, 2 kali, terus udah. Kenapa? Dia rasa dia udah gagal gitu kan. Nah berarti kita ambil pelajaran dari sini bahwasannya jangan pernah berhenti untuk tawarin, ya tawarin terus. Oke. Lanjut bang. Nah keempatnya waktu itu kan kita masih di Hermes ya bang. Ya di Hermes. Polonia ya. Ya benar. Nah saya langsung datang pun mereka cuma cerita bisnis itu bukan sama saya sebenarnya. Jadi? Tapi sama orang yang pengen tahu bisnisnya orang lain. Saya berarti abang belum? Ya saya dari diceritakan bisnisnya di awal pertama jumpa, tapi saya masih ngeblok. Oh belum tertarik sama bisnis ini. Nah tapi setelah saya datang, rupanya gini sistemnya. Akhirnya saya join dan waktu itu pun saya pun nggak join bisnis parfum, saya bukan jadi langsung distributornya. Jadi pengecer dulu bang, atau yang saya katakan itu reseller lah. Reseller. Di bisnis parfum kan ada namanya reseller sama Ya distributor. benar. Reseller itu fokusnya jual ecer. Nah reseller itu ya bisnis, distributor itu bisnis. Ya kan gitu benar. Ya. Dan waktu itu sih saya ngambil 2 lusin, enggak lah karena sini saya anggap sampingan kan, sepertinya ya saya juga membutuhkan ya peluang lah gitu ya. Akhirnya saya ngambil 2 lusin dulu lah bang, boleh ya? Boleh kan? Ya oke, akhirnya saya ambil 2 lusin, saya fokus jual ecer selama 1 bulan. 1 bulan habis berapa botol bang? 1 bulan habis 2 lusin. Oh 2 lusin habis dalam 1 bulan ya? Karena saya waktu itu sambil kerja bang. Jadi nggak fokus ya. Dan anggap bisnis ini hanya sebagai sampingan. Makanya hasilnya juga sampingan. Bener. Dan waktu itu sih saya bertanya-tanya sama Bang Akbar, Bang, ini gimana sih cara ngembangkan bisnis di Parfum? Kan gitu ya. Kenapa sih Bang? Saya lihat abang itu semakin lama semakin berkembang. Ya kan? Semakin lama partner bisnisnya semakin ada Bang. Oke. Dan waktu itu dia mengatakan gini, kamu masih menjadi seorang reseller Bang. Segera kamu ambil distributornya yang mendapatkan harga yang lebih murah lagi Bang. Kata dia waktu itu. Dan akhirnya saya putar otak Bang. Saya anak perantauan nih, saya jujur ya, nggak apa-apa ya. Saya anak perantauan. Saya uang nggak ada sama sekali. Di dompet pun, di tabungan nggak ada. Saya kerja pun, kadang saya nomboki per bulan itu 200.000, 500.000. Apa saya kerja? Karena setiap kali saya gajian, kok bisa terutang aja. Namanya wajar kan bang, anak lajang, tongkrong sana, tongkrong sini, ya kan. Namanya juga ya masih anak kuliah juga kan waktu itu. Berarti abang kuliah sambil bekerja ya? Iya. Kuliah di mana bang? Saya kuliahnya di Potensi Utama Universitas
Universitas Kota Utama di Jalan Yus Sudarso Bang. Berarti ambil kelas karyawan ya. Karyawan. Jadi pada saat itu kerja kuliah Kerja kuliah. baru ditawarin bisnis, coba bisnis IM Parfum. Iya benar. Nah, perjalanan bisnis abang seperti apa? Kalau perjalanan bisnis ya namanya kita bisnis Bang ya. Kita beda dengan dunia pekerjaan, pasti beda kan Iya. gitu ya. Namanya kita bisnis, pengen sesuatu hal yang baru, otomatis kita merintis. Iya, Kan gitu ya. Pasti lika-liku itu ada Bang. benar. Bener ya? Benar. Bener. Sempat juga kemarin tuh saya kan namanya saya baru kenal bisnis, usaha, apalagi saya baru kenal namanya dunia dagang. Tapi kan posisinya kita kan sekarang kan dagangnya secara luas, dagang profesional, kan gitu ya. Benar. Nah, dan waktu itu saya dagang tawari ke sana, tawari ke sini, ya mungkin ya pengalaman saya pribadi pasti ada penolakan. Pasti ada penolakan. Ya, jualan pasti ada penolakan, Nah, ada diterimanya ada ya. terimanya. Benar. Wajar itu Bang, namanya kita ya dagang kan, nah pasti ada penolakan. Iya. Dan pada waktu itu pun saya pernah di titik benar-benar saat dimana tuh saya ngedon. Benar. Nah, itu apa yang membuat abang down? Nah, dan waktu itu kenapa saya itu benar-benar down di bisnis saya ini? Kenapa? Karena mungkin saya setiap kali saya tawarkan ke orang-orang bisnis saya, mereka selalu tolak. Oh iya. Iya, selalu Berarti ketika banyak penolakan itu membuat down ya. Dan benar. Tapi pada terus? waktu itu saya gini Bang, saya ambil cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Ketika saya down, saya secepatnya konsultasi sama siapa? Leader saya. Sama Saya. leader. Karena gini, apapun itu dalam dunia bisnis, apalagi kita ini bisnis yang parfum, Ya. dalam bidang manapun itu juga pasti ada yang mentor Bang. Ya benar. Benar ya, Benar. seorang leader. Dan dia pun yang menyemangati kita nanti, dan dia pun yang melihat sisi salah kita itu di mana. Apakah dari cara kita ya, cara apa selling kita, jualan kita yang salah, gaya bicaranya yang salah untuk tawarkan ke orang-orang, mungkin dari situ kan dia yang lebih paham daripada kita. Benar. Nah, jadi saya konsultasi sama dia, saya minta pendapat dari dia, kan gitu. Berarti ketika abang down, seorang leader lah yang menyemangati Iya. abang ya. Iya, benar. Seorang leader lah yang menyemangati saya Bang ketika saya down. Dan waktu itu sih saya jujur sama Bang ya, saya sempat mau buka itu usaha, namanya usaha apa, mie balap. Nah, itu dia. Apa faktornya membuat abang ingin buka usaha mie balap? Nah, kenapa sih saya pengen itu waktu itu ya buka usaha mie balap? Karena gini Bang, nah di situ saya terus terang sih, nah untuk apa hasil masih gimana kalau bisa kita katakan itu Bang? Masih kurang. Kurang stabil. Masih kurang. Kurang stabil Bener. ya. Jadi ya waktu itu saya sih bagaimana ya kalau aku tuh buka usaha mie balap dari pagi lah, dari jam 7 sampai siang aja jam 12. Nah dari jam 12 sampai malam. Nah aku bakalan bantu tim-timku yang membutuhkan bantuanku gitu. Nah aku sempat juga kemarin ya seperti itu. Dan aku pengen juga berpenghasilan kan gitu. Tapi sempat abang buka atau belum? Belum Bang. Karena segera saya konsultasi juga sama leader saya. Oh, berarti itu di fase down ya kan. Terus timbul pikiran-pikiran negatif ya. Nah, Jadi ketika down kita sendiri timbul pikiran negatif. Ya, tapi abang langsung sadar. sadar. Terus konsultasi sama Leader. leader ya kan. Nah, akhirnya Akhirnya kemarin itu saya konsultasi dengan leader, dia kasihkan solusi-solusi yang terbaik, yang benar-benar yang bisa merubah mindset saya menjadi hal yang awalnya negatif di bisnis parfum, jadi sosok yang benar-benar mindsetnya itu positif gitu. positif ya. Nah, Oke, berarti kita juga di dalam bisnis ini kita nggak boleh pikiran-pikiran yang negatif ya, harus positif terus gitu kan. Nah ini bang, namanya kalau kita bisnis ini ya kan, apalagi kalau di sini yang dibangun adalah human, ya kan, orang, tim gitu kan. Nah tim ini kan banyak kadang yang sepemikiran, satu frekuensi, ada juga yang tidak gitu kan. Bagaimana sih cara abang memanage tim-tim abang? Ya, cara memanage tim yang satu pemikiran atau yang tidak satu pemikiran gitu. ya. Nah, kalau menurut saya sih pribadi bang, ini kita harus pahami dulu karakter dia itu gimana. Pahami karakter. Pahami karakter manusia, bener ya? Ya. Karena kan nggak mungkin nih bang semuanya nih. Contoh gini lah, abang pengennya itu A, bener ya?
aku pengennya B, tapi si A ini tadi, contoh lah abang ini pengennya A, tapi abang harus ngikuti aturanku, harus ngikuti apa yang ku mau yang B. Kira-kira abang mau nggak? Ya kalau saya pribadi untuk seperti itu ya nggak mau lah bang, Mau. nggak mau. Nah berarti kita harus gimana? Saling memahami. Kalau kamu pengennya A, oke, nggak apa-apa, ambil A. Kalau kamu pengennya B, oke, ambil B. Selepas itu buat gimana? Kita kasih apa? Ruang untuk apa? Sharing-sharing. Nah contohnya gitu bang. Contoh lah satu pemikiran ini ya. Kalau yang nggak satu pemikiran, bagaimana kita sih untuk menguatkan dia tadi supaya kita itu bisa satu pemikiran dengan kita, kan gitu ya. Nah caranya gimana? Namanya kita ya sebagai seorang pebisnis bang, sebagai seorang leader harus memahami karakter manusia, harus memahami karakter mereka masing-masing, dan bagaimana kita tuh bisa merangkul mereka bang. Nah kita tuh bisa memasuki bagaimana apa yang mereka mau, kita ikuti aja dulu, kita buang dulu ego kita bang. Bener ya? Kita masuk ke dunia mereka gitu bang. Kita masuk ke dunia Oke. mereka dulu. Nah, Kita buang dulu ego kita. Ketika nanti mereka sudah nyaman, oke, kita juga sudah nyaman dengan mereka, otomatis untuk menarik mereka ke dalam dunia kita, bisnis kita, supaya satu pemikiran lebih gampang. Karena kita sudah sambung chemistry tadi. Nah, ya kan? Jadi Iya, sama-sama trust nih bang. berarti kita bangun yang pertama adalah chemistry-nya ya, Bang, ya. Nah, chemistry. Kita masuk ke lingkungan, ke dunia mereka dulu, kita rangkul mereka supaya tercipta yang namanya chemistry. Oke, nah berarti itu salah satu teknik bagaimana kita memanage tim-tim kita agar satu frekuensi. Nah bang, kita lanjut ya, ada yang mau saya tanyain sama abang lagi. Pencapaian apa sih yang udah abang capai di bisnis ini? Pencapaian yang sudah saya capai di bisnis yang parfum ini. Oke. Nah, yang pertama itu sih bang, saya di sini yang saya lihat, yang saya pandang terlebih dahulu. Nah, kita flashback ke belakang bang ya. Ya, Boleh ya? boleh. Nah, kita flashback ke belakang, saya dulu jujur ya orangnya pendiam banget. Pendiam. Iya, Nah, saya dulu juga orangnya apa? Emosional juga. emosional. Emosional. Oke. Saya pantang itu disenggol. Benar. Single baca. Senggol bacok. Itu kalau bahasa ya kan itu. Nah. Tapi gini bang, yang saya dapat dari bisnis yang parfum ini, pencapaian yang paling utama sebenarnya apa? Karakteristik saya berubah bang di sini. Ya dulu saya orangnya emosionalan, di sini saya sudah reda. Berarti di sini sekarang abang bisa lebih menahan amarah ya. amarah, sabar bang. Sabar. Iya. Karena kita kalau dalam dunia bisnis kita udah menggunakan otot, Tapi menggunakan otak. otak. Nah, benar. Jadi gini bang, namanya kita dalam dunia bisnis, usaha, otomatis kita kan tuh cara kerjanya, cara cerdas, menggunakan otak, jangan menggunakan otot. Oke, salah sedikit, nah buat problem sedikit ada masalah, kita menggunakan otot jadi kacau bang. Karena kita sini punya tim. Nah tim kita ini harus kita didik bagaimana mereka satu pemikiran dengan kita, mereka bisa melatih kesabaran mereka. Karena nanti mereka juga nanti bakalan punya tim juga. Kita di sini bagaimana kita tuh memanusiakan manusia, kan gitu ya. Berarti pencapaian yang paling benar-benar menurut abang itu adalah berhasil adalah merubah karakteristik. Ya bang ya. Dari yang dulunya pendiam sekarang jadi aktif, dari yang dulunya emosional, temperamen sekarang menjadi orang yang benar-benar sabar dan benar-benar berjiwa positif. Jadi untuk pencapaian yang lain bang, selain ini karakteristik berubah ya kan, pencapaian apa lagi? Oke, selain karakteristik saya yang berubah, pencapaian yang sudah saya capai itu bang, saya kan sekarang ini bang kuliah. Bener ya? Ya, Saya kuliah bang sekarang ini ya dari Jakarta. alhamdulillah sekarang kuliahnya dari IM Parfum. Dan saya pun juga ada sepeda motor bang, alhamdulillah juga dari IM Parfum. Alhamdulillah berarti bisa kuliah sendiri, bisa punya sepeda motor sendiri bang ya. Iya. Alhamdulillah. Bang. Oke, dan untuk ke depannya nih bang ya kan, dreamsnya apa yang ingin dicapai kira-kira bang di 2021? Oke, keinginan saya di tahun 2021 nanti bagaimana saya itu nikah dulu bang. Wih, kalau rezeki kamu mau lancar ya menikahlah jika kamu sudah mampu. Mau menikah ya bang? Iya bang. Keren. Kira-kira bang di 2021 sebelum lebaran atau sesudah lebaran? Nah, kemungkinan sesudah lebaran bang. Sesudah lebaran. Ya jadi kalau menikah ini kan bukan sendiri ya bang, harus ada pasangannya. Iya. Sudah ada pasangannya bang? Insya Allah sudah bang. Sudah ada pasangannya.
Oke, jadi buat Bang Abdul, dia punya planning, dia punya target, dia punya dreams. Di 2021 dia ingin menikah. Ya. Kenapa? Karena menikah itu adalah sunnah, dan kalau rezekimu mau lancar, maka menikahlah jika kamu sudah mampu. Karena 7 keajaiban rezeki yang dikatakan Ibu Santosa salah satunya adalah menikah. Ya Bang ya. Berarti ingin menikah, ya. Gapai terus mimpi. Mudahan niat baiknya disegerakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin. Nah, jadi Bang, pesan-pesan nih buat teman-teman yang sudah join ataupun yang belum join, apa Bang kira-kira? Buat teman-teman di luaran sana. Oke. Jadi buat teman-teman yang berada di luar sana yang sudah join di BCM Parfum, oke, atau enggak yang di dalam kota kita aja ya, kota Medan itu, saran saya, pesan-pesan saya sih, nah kamu tuh seharusnya giat di bisnis BCM Parfum. Jadi kamu tuh harus berani komit di satu bidang dulu, jangan coba sana sini, karena satu bidang aja kalau kamu belum sukses, bagaimana kamu membentuk bisnis atau usaha lain. Oke, dan saran saya juga sih, bagaimana kamu juga ikuti apa kata mentornya kamu, karena itu lebih bagus untuk perkembangan di bisnis yang parfum kamu. Nah, jadi kalau kamu pun kalau nggak ikuti apa kata mentor, masih negatif thinking, oke, sorry bro, kamu nggak bakalan bisa berkembang di bisnis yang parfum, tapi kamu bakalan terjerumus. Kan nggak mungkin juga kan seorang leader, seorang mentor, oke, itu menjerumuskan kamu ke dalam jurang. Nah, karena sebaik-baiknya manusia kan kita ini sebagai leader, mungkin seperti ya teman-teman sekalian ada juga ya leadernya, mereka juga pasti ngarahkan, otomatis ya demi perkembangan bisnis kamu. Jadi apa yang dikatakan mereka, ketika mereka telepon, kalau kamu nggak ada kesibukan, coba diangkat, atau enggak ketika nanti mereka ya chatting melalui WA ya kan, kalau kamu nggak ada kesibukan, balesin aja, nggak apa-apa. Karena lebih bagus sih kalau kamu nanggapi apa yang dikatakan mentor. Lebih bagus ketika kamu respon cepat kepada siapa, kepada leader kamu atau mentor kamu, oke? Karena sebenarnya mereka pengennya itu memberikan arahan terhadap kamu. Jadi hanya itu sih Bang kalau mereka ini. Oke Bang, berarti intinya trust to leader ya, jangan pernah negatif thinking sama leader. Ya, apa yang disampaikan leader, apa yang dikatakan leader itu adalah yang terbaik buat kita. Gitu ya Bang ya. Dan nggak mungkin juga leader menjerumuskan ke jurang ya kan, gitu Bang. Berarti ikutin aja apa kata leadermu ya, karena leadermu sudah lebih duluan melewati jalan itu. Ketika kamu berada di jalan yang salah, dia sudah lebih tahu. Benar. Bang ya. Bang, untuk pesan-pesannya Bang ya untuk 2021 buat teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman pembisnis yang parfum dimanapun itu berada, pesan-pesan dari saya sih, oke, pesan-pesan dari saya, bagaimana di tahun 2021 nanti, raihlah dreamsmu, buat tujuanmu, buat goalmu. Jadi kamu ya kalau di BCM Parfum harus punya tujuan, supaya apa? Supaya kamu nanti di BCM Parfum cepat berkembang. Oke, jangan hanya kamu ikut-ikutan aja lah, ikut-ikutan aja lah di dalam dunia BCM Parfum. Otomatis ya rezeki kamu juga ikut-ikutan aja, kan gitu ya. Tapi kalau kamu komit, kamu ada goals, kamu ada tujuan, raih. Oke, buat jangka waktunya. Kalau kamu pengen sesuatu yang menurut kamu itu bisa dicapai, diraih dengan jangka waktu yang lebih pendek, catat tanggal berapa, bulan berapa, hari apa. Jadi kamu catat. Jadi ya harus segitu juga kamu capai gitu. Dreams kamu tadi, tujuan kamu tadi. Itu aja sih. Oke Bang, berarti di 2021 dreams yang ingin kamu wujudin apa harus jelas, spesifik dan terukur, dan doakan, yakini ya bahwasannya semua itu pasti bakalan bisa kamu wujudin. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih Bang Abdul atas obrolannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga untuk teman-teman yang di luaran sana yang lagi menjalankan bisnis BCM Parfum ini, bisnisnya semakin meroket di 2021, orderannya semakin banyak, meningkat, dan bisa membantu banyak orang pastinya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.